Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi darain. Wa min zalika as-sukutu anil mumarati wal mudafa'ati fi kulli ma yatakallamu bihi akhuka. Ini kita masih berbicara tentang sukutul qalb, as-sukut bil qalb. Kemarin yang pertama grundel. Yang pertama itu kita boleh goroh. Kita boleh goroh dalam rangka untuk kebaikan, menjaga rahasia. Menjaga rahasia orang lain. Kita boleh goroh tuh. Kalau sehingga jadi goroh bohong, boleh bohong. Bukan kalau ngagul tuh lain. Ngagul itu ngomongnya berlebihan. Kalau ngagul tuh. Tapi kalau goroh itu bohong. Ya, jadi kita boleh berbohong dalam rangka untuk menyimpan rahasia yang diamanahkan pada kita. Itu yang pertama, dalam rangka untuk menjaga hati. Nah, yang kedua, as-sukutu anil mumarati wal mudafa'ati fi kulli ma yatakallamu bihi akhuka. Berdiam atau artinya tidak mendebat dan membantah apa yang diomongin oleh saudara kita. Jadi kalau saudara kita lagi ngomong, dengerin aja. Jangan pakai dibantah. Jangan pakai misalnya dilawan dengan argumen-argumen yang lain. Kenapa? Qala Ibnu Abbas berkata, la tumari safihan fayu'zika wala haliman fayaklika. Kata Ibnu Abbas, jangan kamu mendebat orang yang bodoh, orang yang kurang akal. Fayu'zika, maka dia akan menyakitimu. Karena bisa jadi kita bantah malah membuat kita malu di depan orang. Ya namanya orang bodoh. Apa aja diomongin di depan orang. Malah bukan mengangkat harkat kita, bahkan membuat kita jadi jatuh di mata orang. Ya. Jadi udah biar aja, namanya orang bodoh, biar amat ngomong apa kek. Orang gila diladenin. Wala haliman fayakli. Dan begitu pula jangan suka membantah orang yang penyabar. Fayaklik, maka dia akan membuat kamu jadi marah, nggak enakan gitu kan. Kayak wamakola ya, yaklik ya, kayak bukan. Jadi artinya bahwa orang yang sabar itu juga jangan dibantah, karena sudah ya kita yakin ilmu dia tuh lebih tinggi dari kita. Kalau kita bantah, apalagi kita membantah kemudian argumentasi, bisa jadi dia marah atau membuat kita jadi malu, kira-kira begitu. Tapi begini Kiai, sekarang itu ketika kita biarkan omongan si bodoh itu meluas, nah ini kan lebih bahaya lagi ketika kita diam. Nah, apakah diamnya kita itu juga ikut berdosa, membiarkan berita bohong menyebar, kebodohan juga menyebar, sehingga itu dimakan mentah-mentah oleh kaum awam. Berarti bukan yang kita bantah, jadi memberikan pemahaman kepada orang awam bahwa sependapat ini tidak benar. Kalau membantah itu artinya tumari ini berhadap-hadapan. Betul. Ya, kalau tumari itu namanya berdebat di depan orang itu, yaitu namanya. Atau mungkin juga pakai sekarang WA masuk juga ya, WA atau Facebook itu, medsos juga tumari juga itu kan, tumari juga. Tapi minimal kita memberikan pemahaman kepada orang bahwasanya pendapat ini, ya kalau bisa dikemukakan dalil, kan boleh wajadilhum billati hiya ahsan, kalau sekiranya itu mendatangkan kebaikan. Ya.
Kalau ini kan Ibnu Abbas tuh melarang kita karena apa? Karena orang bodoh itu, orang yang kurang akal itu ya bukan malah mendatangkan manfaat buat kita, malah menimbulkan mudarat. Ya. Sehingga nggak usah dibantah dah, kira-kira gitu. Kalau terkait dengan yang halim tadi kan kaitannya dengan orang yang penyabar, yang berwawasan, yang berilmu ya. Iya. Jadi ketika kita maksudnya mencoba membuat dia sebagai target, kadang-kadang kita malah kecelai begitu ya. Iya. Malah kita sebaliknya yang menjadi target dia. Saya pernah baca itu ya, Nelson Mandela. Nelson Mandela ketika dia menjadi mahasiswa, kan dia kuliah di Barat. Ada satu dosennya yang tidak suka dengan dia. Jadi maunya itu mendebat Nelson Mandela agar dia jatuh gitu di depan mahasiswa gitu, karena kan dia kan orang hitam dan seterusnya, Rasis. ya rasis. Ketika dalam satu kondisi ya biasalah mereka mungkin istirahat, si dosen itu sedang makan di meja. Kemudian Nelson Mandela mungkin dia mencari meja nggak dapat, akhirnya dia duduk di meja Depan si dosen itu. Kata dosennya apa? Dia ngomong, katanya an-nasru wal qalbu la yajtami'ani ma'an. Begitu. An-nasru wal qalbu la yajtami'ani ma'an. Itu kan mungkin kita gondok ya. Tapi dasar maksudnya Nelson Mandela itu adalah orang yang halim, maka dia bilang apa? Dia bilang katanya Enggak, tadi bilang artinya apa dulu, artinya jadi kata dosennya itu burung nasar, burung raja wali dengan anjing itu nggak bakal akur, nggak bakal gabung bareng begitu kan, nggak bakal bareng. Kan sudah mafhum, artinya siapa yang disebut nasar, siapa disebut dengan kalb kalau menurut dosennya ini. Tapi apa kata Nelson Mandela? Ya kan dia kan ngomongnya begitu kan, kata Mandela. Baik kalau begitu burung nasarnya sekarang akan terbang begitu. Akan terbang maksudnya dia akan pindah. Berarti sekarang siapa yang menjadi nasar? Anjingnya. Iya. Itu kan orang yang halim begitu ya, mau menjatuhkan di depan siswanya di depan an-nasr wal qarbu la yastami'ani ma'an. Dia bilang terima kasih kalau begitu burungnya akan terbang. Berarti sekarang anjingnya siapa? Jelas dosennya. Ya karena orang kalau bisa berdebat itu kan memang dia udah punya target di hati kan. Tapi kalau di syarah ini kan maksudnya safihan itu jangan didebat karena dia nanti keluar kata syatam katanya. Iya. Orang bodoh itu gak mungkin ngebales, paling dia isinya pasti. Iya, mencela kita di depan orang lain yang dia kan nggak mau tahu siapa di depan kita gitu kan. Paling kita termasuk ada orang yang kita segani, kita hormati, tapi tiba-tiba kita dihantam sama dia. Gitu. Ya. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun bunya lahu baitun fi rabdil jannati. Jadi barang siapa yang meninggalkan berdebat dan dia posisinya memang salah, dia salah meninggalkan berdebat, nggak mau debat karena memang dia salah kan, maka akan dibangunkan baginya rumah di tepi surga. Nah, itu salah. Dia salah, ngaku salah, ya. Cuma dia nggak mau berdebat lah, emang udah salah. Yang begitu saja itu dibangunkan sebuah istana di tepi surga. Wa man tarakal mira'a wa huwa muhiqqun bunya lahu baitun fi a'lal jannah. Barang siapa yang meninggalkan atau tidak mau berdebat, padahal dia benar, ya. Dia benar, tapi dia nggak mau mendebatnya, maka dibangunkan baginya rumah di atas surga. Subhanallah. Kenapa? Haza ma'a anna tarkahu mubtilan wajibun. Karena yang ini meninggalkan berdebat dalam posisi dia salah itu hukumnya wajib. Wa qad ja'ala sawaban nafli a'zama li'anna sukuta 'alal haqqi asyaddu 'alan nafsi minas sukuti 'alal batili. Dan Rasulullah SAW sungguh menjadikan pahala sunnah. Artinya pahala sunnah itu dalam arti kata dia benar tapi nggak mau berdebat. Padahal kalau dia debat masih boleh-boleh saja. Ya. Jadi sunnah ditinggalkan. Ya. Itu pahalanya lebih besar. Kenapa? Karena berdiam diri, ya, nggak menjawab, padahal dia benar, itu lebih berat. Secara
secara kejiwaan itu lebih berat ya, daripada diem ketika dia ngaku memang salah. Nah oleh karena itu wa innamal ajru ala qadrin nasbi. Jadi pahala itu diberikan sesuai dengan jerih payah yang dilakukan atau dirasakan. Udah pernah ngantuk? Enak ya. Wa asyadul asbabi li isarati naril hikdi bainal ikhwani al mumaratu wal munaqashatu. Sebab yang paling besar, yang paling berat untuk memunculkan api kedengkian itu di antara kita, di antara saudara-saudara kita, itu persoalannya adalah karena senangnya berdebat dan membantah. Jadi biasanya ya itu muncul kedengkian itu di antara kita ini karena dimulai dari perdebatan dan berbantah-bantahan. Mulanya begitu. Ya. Sehingga kalau ngomong dibantah, ngomong dikit dipotong, kan kesel nih. Maka fa inna ainu tadaburi, maka itulah menjadi bibit kita saling memantati. Mantap-mantati artinya udah nggak mau bertemu lah. Ya. Kalau ngeliat ketemu dia udah enak aja ngeliatnya, rasanya gitu. Ya dia lagi. Ya, dia lagi. Najis gua ketemu dia gitu. Bisa begitu kan? Ada berbibit. Wataqatu akhirnya apa? Putus hubungan. Kenapa? Fa inna taqatu'a yaqau awalan bil ara. Karena putusnya hubungan itu nggak mau bertegur sapa, nggak mau WA-WA-an, keluar dari grup. Itu dimulai dari apa? Al-ara. Ya. Karena nggak sepaham pendapatnya. Ya. Dia setiap kali ngomong dibantah, dia kan kesel ya, mulai orang aro. Kemudian semua akwal, ayo mulai ngomong dah tuh, ya diungkapkan. Ya. Akhirnya ngomong udah nggak mau juga, ya. Akhirnya apa? Ketemu juga nggak mau. Ya. Udah ngomong nggak mau, ketemu juga nggak mau. Kalau lagi ngaji dia duluan, di mana duduknya dia? Sono. Gue duduk sini lagi. Udah nggak mau dekat, udah gitu. Bil abdan. Oleh karena itu waqala alaihi salatu wassalam la tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wala taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Nah, ini penting kita dalam hadis ini harus menjauhkan sifat-sifat tadabaru ya. Nggak mau bertegur sapa, saling marah-marahan ya. Jadi wala tahasadu, saling dengki.